Acara selanjutnya yaitu testimoni. Testimoni ini akan dibawakan oleh sahabati Lulu Nur Hamidah, MSI MPA, dan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Anggia Ermarini MKN. Pada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Mbak Lulu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai Mbak Hikmah Bafaki, tentu saya kirimkan segenap doa saya dan juga pelukan hangat saya untuk Mbak Hikmah dan semua anak-anak Mas Endri, adik-adik saya di sana. Dan tentu juga yang menjadi kebanggaan saya, keluarga besar PMII Kota Malang. Dan siapapun yang merasa menjadi bagian dari kehidupan Mas Endri, sahabat, teman, mungkin juga kader apapun, yang malam hari ini bersama-sama dengan kita semuanya untuk memunajatkan doa, mengirim tahlil, dan juga mengenang Mas Endri sebagai bagian yang begitu dekat dari perjalanan kita sebagai warga pergerakan. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, tentu pertama kali ketika saya mendengar bahwa Mas Endri telah berpulang, itu rasanya susah untuk bisa dipercaya ya. Karena ia itu begitu hidup gitu. Jadi Mas Endri itu begitu hidup, semangatnya, energinya, gairahnya, dan juga kehadirannya yang selalu bisa dirasakan oleh kita semuanya. Jadi begitu aku mendengar bahwa ia telah berpulang, rasa-rasanya memang sudah susah untuk kemudian itu bisa dipercaya. Saya mengenal Mas Endri memang ketika semasa sama-sama di PMI Malang ya. Jadi Mas Endri ketua PC PMI dan aku sebagai ketua PC Kopri, jadi bisa dibayangkan situasinya, kedekatan sebagai sama-sama seseorang yang punya tanggung jawab untuk mengembangkan organisasi, melakukan sapaan, kemudian juga kerja-kerja lain, baik itu konteksnya memperkuat organisasi internal ataupun juga melakukan hubungan kelembagaan dengan organisasi yang lain. Yang saya kenang dari Mas Endri tentu seperti juga kenangan yang dirasakan oleh sahabat-sahabat semua ya. Saya juga mengenal beliau itu sebelum sebagai ketua PMII ya. Jadi saya bersyukur bahwa ketika aku semester 3 saya udah jadi pengurus cabang. Karena waktu itu Mas Robikin sebagai ketuanya, dan itu mungkin juga agak sedikit berbeda karena memang masih sangat muda ya di usia itu, kemudian masih jadi pengurus cabang. Sehingga mengenal Mas Endri itu di masa-masa yang masih sangat awal sekali, kemudian dia jadi ketua PMI Brawijaya, kemudian sering main ke cabang, dan kemudian akhirnya bareng-bareng di PC sebagai ketua satu PMI dan satu Kopri. Bagi aku susah untuk mencari perbedaan Endri dari sejak aku kenal sampai kemudian terakhir ya, karena sebegitu konsistennya dia untuk memilih jalan. Berbicara sama Mas Endri itu seperti berbicara dengan satu energi yang nggak akan ada habisnya gitu. Dan begitulah Endri itu gitu.
aku nggak memanggilnya nggak konsisten sih, kadang Endri, kadang Mas Endri gitu, karena memang satu angkatan ya. Tetapi yang saya ingat bahwa ia begitu punya pikiran yang sangat positive thinking terhadap semua proses dan juga pandangan ia kepada manusia gitu. Itu Mas Hendri. Jadi jarang ketika aku punya kesempatan berbicara sama Mas Hendri lalu ia mempunyai ruang untuk judgment, untuk menilai seseorang hanya dari tampilan luar atau fenomena mata atau hanya dari sekedar yang tampak oleh tangkapan indrawi kita gitu. Dan ia memiliki pengertian yang begitu dalam dari sisi-sisi yang lain, terutama kemanusiaan yang itu pasti membuat siapapun yang dekat kemudian menjadi punya ruang yang nyaman gitu. Saya juga masih ingat walaupun detailnya nggak kita ceritakan di sini ya. Ketika kita punya ruang di mana kita mengeluh pada sesuatu atau mungkin ingin punya kemarahan pada sesuatu dan mungkin kita udah mencapai satu oktav tertentu lah. Misalnya kalau suara saya itu udah di titik 4 atau 5 atau bahkan mendekati 6 gitu ya. Itu artinya ada satu ledakan kemarahan tertentu misalnya. Dan kemudian Mas Hendri punya kemampuan untuk bisa mengembalikan itu di titik yang jauh lebih rendah walaupun tidak nol sama sekali. Nah, ia memiliki kesanggupan untuk menyeimbangkan semua ekspresi dan bentuk-bentuk emosi kita sebagai manusia gitu. Dan menurut aku itu satu potensi, satu karakter yang sangat luar biasa yang itu yang membuat kenapa kita semua kemudian merasa mencintai dia dan sekaligus merasa bahwa dia mencintai kita semua gitu. Dan karakter dan potensi yang dimiliki oleh Mas Hendri itu yang sejatinya memang dibutuhkan bagi siapapun yang mengambil pilihan sebagai seorang pemimpin. Jadi pemahamannya yang luar biasa kepada kemanusiaan, kepada bentuk-bentuk ekspresi emosi, kepada setiap perbedaan, setiap proses yang selalu ia lihat sebagai satu perjalanan yang memang pasti tidak berhenti, tidak putus, tidak ada yang final. Oleh karenanya selalu berpikir sangat positive thinking, tidak judgment, selalu ada ruang permaafan, selalu ada ruang untuk bisa menerima bahkan dalam bentuk mungkin terjeleknya kita gitu ya. Dalam bentuk yang paling buruk dari sisi kita. Dan Mas Hendri itu menyediakan ruang gitu untuk menerima itu gitu. Nah, di titik ini mungkin aku agak sedikit emosional ya, masih sedih gitu. Ya, saya tentu punya momen momen yang memang sangat intim dengan situasi yang membuat kenapa Hendri itu jadi sangat istimewa, bukan peristiwa saya perempuan dan dia laki-laki, hubungan romans itu bukan gitu, tetapi tadi jadi satu peristiwa di mana ketika kita berada di titik yang paling bawah, di titik yang paling mungkin nol lah, mungkin juga situasi yang membuat kita merasa bahkan sangat tidak berharga, it's nothing, kemudian invisible, merasa mungkin dunia tidak berada di pihak kita gitu, atau merasa bahwa dunia mungkin sebaliknya menghukum kita, menghakimi kita, dan seorang Mas Hendri itu kemudian hadir gitu dengan mengatakan bahwa Tuhan punya rencana dengan itu semuanya. Setiap kejadian, setiap peristiwa tentu tidak ada yang sia-sia.
buat kita. Apa yang terjadi pada kehidupan kita memang tak selalu seperti yang kita inginkan, tetapi Tuhan tentu punya rencana, punya kehendak, punya takdir yang itu sesungguhnya sangat baik untuk kita. Gitu. Nah, saya kira sahabat-sahabat sekalian, dari yang saya sampaikan sedikit tadi itu, saya mengaminkan semua tempat Andri di hati sahabat-sahabat semuanya kita. Sebagai guru, sebagai mentor, sebagai senior, sebagai sahabat manusia, sebagai kekasih hati untuk semuanya, bukan hanya Mbak Hikmah sebagai istri, tetapi ia adalah kekasih bagi semua kader, semua orang yang ingin berproses, semua orang yang ingin bertumbuh gitu. Karena begitulah ia hadir gitu. Begitulah dia hadir. Di dekat Mas Andri itu rasa-rasanya saya belum berhasil untuk bisa meluapkan kemarahan, karena ia selalu berhasil untuk kemudian membuat keseimbangan, mengharmonikan kembali dan meneduhkan. Jadi insya Allah kesaksian kita, begitupun kesaksian semua malaikat. Saya yakin bahwa ia berada di tempat yang sangat baik, yang terbaik, karena ia telah memberikan hidupnya untuk kebaikan begitu banyak ke orang. Dan itu menjadi amal yang gak akan pernah putus, yang akan dibawa oleh Mas Andri untuk menjumpai yang ia kasihi, yang ia cintai, yang ia rindukan, Rabbnya. Ya, itulah sahabat-sahabat sekalian, doa saya untuk kita semuanya. Kita akan mengambil yang terbaik dari Mas Andri, dan ia meninggalkan yang terindah untuk kita semuanya, dan kita akan selalu mengikatkan diri dalam satu ikatan yang saling menguatkan. Mbak Hikmah menjadi bagian dari energi yang lain yang ia tinggalkan untuk kita semuanya, dan Mbak Hikmah sendiri juga memiliki kekuatan yang luar biasa, menjadi bagian dari kehidupan yang sangat istimewa bagi Mas Andri. Dan dua orang ini menjadi satu semacam simbol ya dari sebuah kisah roman di abad-abad yang kekinian kayak gitu. Mereka berdua mampu melampaui semua batas-batas dan juga imajinasi kita tentang bagaimana seharusnya memang cinta itu harus dirasakan, harus diperjuangkan, harus dijaga dan dihormati gitu. Sebagai seorang pemuja cinta aku ini gitu. Jadi Mbak Irma sama Mas Andri itu ya itulah dia melambangkan itu semua gitu. Mbak Hikmah dengan semua latar sosialnya, Mas Andri yang kemudian, dan mereka berdua sungguh gila karena bisa menyeberangi semua ruang ketakutan dan batasan-batasan yang mungkin bagi sebagian orang akan menyerah. Atau mereka tetap jalan tetapi dengan hanya energi yang sangat emosional, dan mungkin di tengah perjalanan mereka juga akan gagal gitu. Tetapi mereka berdua telah menghadirkan bukan hanya satu kisah, tetapi satu kehidupan yang itu nyata itu sampai akhir di mana takdir Tuhanlah yang memberikan batas itu gitu. Dan itu sangat indah sekali gitu. Mbak Hikmah ada di sini enggak ya? Ada. Saya kira itu ya
sahabat-sahabat sekalian, yang bisa saya sampaikan, Mbak Hikmah, tentu saya ingin menyampaikan bahwa saya berduka cita yang sangat dalam. Saya juga punya kebanggaan, saya percaya bahwa Mbak Hikmah pasti akan bisa melampaui ini semuanya, karena memang Mas Hendri itu orang yang sangat istimewa. Akan tetapi tentu karena dia sangat istimewa, maka akan sayang kalau ia hanya akan menempati ruang ratapan kita. Dan sebaliknya dia mesti kita hadirkan secara utuh, semangatnya, spiritnya, konsistennya, dan cita-citanya, serta begitu banyak hal, konsep yang sangat penting yang itu bisa menjadi bagian dari cita-cita kita juga, pemimpin yang melayani. Itu saya kira sangat kontekstual di masa-masa yang sangat sekarang. Di saat ada begitu banyak orang dengan kekuasaannya menjadi sangat egois, menjadi yang ingin serba dilayanin, ingin serba yang diberi. Tetapi Hendri dulu pernah punya satu tekad ya, menghadirkan model kepemimpinan dalam ruang pergerakan kita di PMII dengan konsep pelayan rakyat. Nah, mudah-mudahan ini semuanya menjadi semangat kita semuanya untuk bisa mengenang Mas Hendri dengan menghadirkan ia dalam spirit kita melakukan tugas-tugas kehidupan, apapun pilihan tugas kita, dimanapun dan bagaimanapun situasinya. Jadi kita tidak akan pernah menyerah, saya kira itu yang diinginkan oleh Mas Hendri. Tidak akan pernah lelah, kalaupun lelah itu manusiawi, tetapi kita pasti tidak akan pernah untuk menyerah. Saya kira itu, terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang sudah diberi kesempatan untuk melakukan testimoni, dan sekali lagi Mas Hendri orang baik, sangat baik. Surga yang terbaiklah yang menjadi haknya untuk kehidupan abadinya bagi Mas Hendri. Al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya langsung Mbak Anggi. Monggo waktu dan tempat kami aturkan. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para senior, para kiai, ketua IKPMII, Gus Din, Mas Robikin, Mas Fauzan, dan semuanya, teman-teman dari komunitas Al-Fairuz, sahabat-sahabat IKPMII, dan semua yang hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, Mbak Hikmah, Mbak Lulu, dan semuanya. Bagi saya, ini langsung saja, bagi saya tadi lumayan agak ikut emosi ketika Mbak Lulu memberikan testimoni, jadi juga agak gemeteran. Karena bagi saya Mas Hendri ini luar biasa. Jadi senior, mentor, guru, teman, kakak, semuanya, everything. Jadi semuanya saya secara pribadi dan bersama-sama tentunya di PMII punya cerita yang sangat panjang, punya pembelajaran yang sangat panjang, banyak sekali tentang apa yang sudah saya terutama personally bersama-sama dengan Mas Hendri. Pernah suatu saat, jadi yang saya kenang yang saya ada di benak saya, Mas Hendri itu orang yang luar biasa baiknya, baik sekali ya. Saya nggak tahu harus mendeskripsikan, saya tidak sepandai Mbak Lulu yang bisa merangkai narasi untuk mendeskripsikan tentang Mas Hendri, tetapi secara pribadi banyak hal yang sudah saya
ambil pelajaran dari beliau. Salah satunya adalah ketika saya jadi ketua Kopri cabang Malang, itu saya diajari cara berpolitik secara santun. Dan saya nggak tahu apakah orang lain tahu tentang itu, tetapi itu adalah pelajaran politik saya yang pertama yang saya terima, terutama langsung dimentor oleh Mas Andri. Dengan cara santun, dengan cara tidak merendahkan, tidak membuat orang lain sakit hati, tetapi menunjukkan bahwa kita punya power, menunjukkan bahwa kita saat itu sebagai ketua Kopri punya power yang luar biasa. Kehidupan, catatan atau kisah-kisah atau cerita-cerita bersama beliau ini kan orangnya tenang, tidak pernah selalu mengatakan bahwa tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Jadi semua masalah itu pasti ada solusinya. Itu yang membuat tenang ketika berbicara, dan selalu mengajak kita, mengajak saya dalam hal ini tidak berjarak, lalu juga cara mengajak, empatinya itu asik banget. Asik artinya tidak membuat saya misalnya, kita ketika yang diajak untuk berempati kepada orang lain itu merasa terpaksa atau merasa itu tidak ada di posisi saya. Tetapi kita langsung saja memahami bahwa posisi itu, kemudian kita harus memahami, harus memaklumi, dan kita bisa mengerti apa yang terjadi terhadap orang lain. Yang lain, Mas Andri itu saya ingat dulu waktu pertama kali ke Jakarta ikut rakernya PBPMI itu bareng dengan Mas Andri. Jadi saya masuk jadi waktu itu Mbak Lulu sudah menjadi ketua umum PB Kopri, lalu ada raker saya sama Mas Andri, dan didukung oleh Mbak Hikmah. Mbak Hikmah ini luar biasa, itu couple yang jadi saya setuju dengan Mbak Lulu bahwa pasangan yang menjadi yang komplit, yang sempurna. Disupport untuk datang ke Jakarta. Waktu itu kan kita masih sangat susah mencari tiket gitu ya, mencari uang untuk beli tiket. Itu kita bareng-bareng, berangkatnya Mas Andri, saya datang ke Jakarta ketemu dengan kakak, lalu kemudian kita beli tiket pulang. Dan waktu itu seingat saya kita ke Bandung, setiap perjalanan tidak ada kekhawatiran apapun, apakah itu transportasi, apakah itu makan, nggak ada, sama sekali tidak ada khawatiran. Saat itu saya baru pertama kali datang ke Jakarta, sangat mengesankan karena semuanya meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas, tetapi bisa tidak khawatir karena muter-muter ke Bandung, lalu kemudian ke Jakarta lagi, baru kemudian balik ke Malang. Sahabat-sahabat, ketika pernah suatu saat Mas Andri itu berkata kepada saya tentang rezeki. Jadi saat itu saya lupa, tapi yang jelas saya sudah tidak di Malang waktu balik ke main ke Mbak Hikmah, karena rumah Mbak Hikmah, rumah Mas Andri ini kan menjadi tempat tujuan saya kalau misalnya sedang ke Malang. Tentang rezeki. Jadi luar biasa. Rezeki itu tidak perlu khawatir, Anggi. Rezeki itu pasti ada. Buat apa kita menabung? Buat apa kita saya ingat banget itu, meskipun saat itu saya juga agak tidak setuju dengan cara berpikirnya, tetapi ini menunjukkan betapa tidak khawatirnya tentang kehidupan. Betapa Mas Andri itu tidak sangat percaya kepada Allah. Kadang kita nggak percaya ya, kita nabung, lalu kemudian kita khawatir 5 tahun mendatang kita bagaimana. Mas Andri sama sekali tidak khawatir dengan itu. Itu pelajaran yang luar biasa. Tidak banyak orang punya cara berpikir seperti itu. Lalu kemudian ketika saya menjadi ketua terpilih atau sebelumnya menjadi ketua Kopri cabang Malang, itu juga ya salah satu yang menguatkan, salah satu yang sebelum terpilih itu juga Mas Andri, bahwa saya pasti bisa.
saya pasti bisa untuk itu. Saya khawatir waktu itu karena sebelumnya Mbak Lulu yang luar biasa spektakuler. Mbak Lulu ini idola saya saat itu, yang spektakuler. Kemudian saya khawatir saya tidak bisa, tapi nyatanya dengan kegigihan dan semangat yang saat itu Mas Andri berikan kepada saya juga akhirnya juga bisa untuk menjadi ketua Kopri saat itu. Terakhir ketika pemilu 2019 Mas Andri datang ke Blitar. Karena setelah itu sepertinya saya tidak bertemu ya, sudah lama sekali, hanya lewat telepon saja. Banyak hal yang saya kayaknya nggak bisa meneruskan deh, sahabat-sahabat, mohon maaf. Billahi ta'ala sya'ulahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo diterusaken Mbak Anggi. Monggo. Bismillah. Jadi memang waktu mendengar Mas Andri wafat, saya sangat merasa kehilangan. Dan agak susah Mas kayaknya melanjutkan, tetapi baik, maaf, saya pengen ngomong bahwa saya sangat berduka. Dan saya yakin Mas Andri akan mendapatkan tempat yang paling mulia. Doa sahabat-sahabat semuanya pasti akan sampai. Dan Mbak Hikmah, saya juga yakin Mbak Hikmah pasti bisa melewati ini dengan baik. Banyak hal positif yang sudah dilakukan oleh Mas Andri dan untuk kita semuanya. Dan ya, kita semua pasti juga berharap orang-orang, tokoh-tokoh seperti Mas Andri akan bermunculan di antara kita semua. Saya yakin sahabat-sahabat yang mengenal Mas Andri juga akan menjadikan spirit selalu untuk bergerak. Saya pikir itu, Mas, sahabat-sahabat semuanya, mohon maaf untuk tidak bisa meneruskan. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Lulu dan Mbak Anggia yang sudah meluangkan waktunya dan sudah memberikan testimoni tentang Mas Andri. Semoga amal-amal beliau di dunia, baik yang terlibat bahkan yang belum ya, semoga beliau diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai host atau MC dalam kegiatan Yasin Tahlil Bareng hari ini, hal yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan kepada seluruh IKPMI Kota Malang dan seluruh komunitas Averus. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.